bisa jadi ancaman nggak sih buat RRQ? Ini mah udah bilang Kang Flame Shot dari awal galak nih Fam. Dari game. Iya. Memang Geek Farm galak ini dari Unique Heroes Pick aja. RRQ 35 dari Geek Farm 36 mungkin. Salah ini karena Lemon tidak bermain. Kalau sampai Lemon bermain nih Bude, mungkin jadi 50 itu. Dia sendirian. Bisa jadi. Bisa jadi ya James ya. Bisa jadi. Iya sih. Dan nanti kita bakal bahas itu juga sih dari hero RRQ yang nggak terlalu banyak seperti season Yap. sebelumnya. Tapi kalau kita ngebahas tentang head to headnya Albert dan juga Baby, dua player yang terbilang fresh di MPL, baru bermain 2 season ini berarti ya. Dari keduanya adalah jungler dari KDA, gold per minute. Ini dipegang oleh Albert, cuma nggak terlalu jauh perbedaannya ternyata. Iya, bahkan kill participation aja masih dipegang oleh Baby loh. Berarti ini kelihatan kalau Baby jauh lebih sering berkumpul bersama teman-temannya Iya. untuk dapetin poin kill. But James, apa perbedaan dari kedua player ini James yang paling mencolok dari kacamata seorang mantan James. coach? Ih, mantan coach. Ini berdua ya Baby Wewe suka main team fight lah, Albert suka farming. Albert emang datang ambil kill Baby Wewe sih dari awal udah di team fight. Ini berdua yang beda. Alright, oke. Dan Albert juga kerap memainkan Link-nya Iya. nih dari season lalu sampai season sekarang. Link Iya. masih bisa oke nggak sih? Atau masih meta nggak sih di season kali ini? Masih meta lah. Kalau pilotnya fast hack bisa. Kalau pilotnya fast hang. Tergantung bilang. Fast hang. Masinis. Itu tergantung player sih. Kalau fast hang ya confident yakin bisa main link ya lama ini ya pick aja. But the Tiga aja. purple buff Ada itu bikin Iya. susah nggak sih? Purple buff-nya ada kayak jeda 15 detik loh Bude. Kita nggak punya buff itu loh. Tapi 15 menit ya kalau teman lu bisa bantu jagain boleh ya. Kuat kan. Bisa set up sebelum buff spawn. Nah terus link datang dari hantam lagi. Ya. Oke. Tapi Oh ya. oke, dan untuk match kali ini Iya. kira-kira dari James, kunci kemenangan dari RRQ untuk melawan Geek Fam. This one I don't understand. Oke, the key of success of The key- RRQ. The way of victory. The way of victory. The key of Way of winning against victory. Geek Fam. Ah, In your opinion? Kayak lagi fam dengar seru sih ini bertiga hantam. Freeze lawan Psycho. Terus Silent kita bisa lihat mekanik siapa yang lebih kuat. Soalnya kemarin Skylar kalah mekanik kan. Tapi udah 2 minggu kan sekarang bisa lihat mekaniknya gimana. Nah, kalau mekanik Silent udah menang, nah tengah juga 50-50 tergantung si objektif Turtle sama Lord ya. Ya gimana RQ mau set up Lord sama Turtle lawan oke. Geek Fam. Geek Fam juga main ya objektif ya. Harus lebih memperhatikan hal-hal itu berarti ya. Iya. But James, terima kasih, thank you, arigato, Makasih, Cece, matur nuhun ya. Atur Thank you. nuhun. Please say goodbye Thank you. like you are on your live stream. Yap. Gimana? Oke, Coba. makasih semua yang udah nonton. See you guys besok pagi. Bye bye. That's all? Okay, see you guys, bye-bye. Happy live streaming! We know that James will be live Bye-bye streaming. James. Ada nih tadi tuh nyoba ngecek mau Deko sama James sama dia. Tapi kan Paja tuh Ngomong nggak apa merhati. kok bocah ya? Paja nggak merhati lu Beko. Mumet ya sing lagi nonton aku ngomong bahasa Jawa, kalau ngomong Padang, kayak James ngomong England, Singlish. Kepiwe sing lagi nonton, tapi teman-teman semuanya, ada kalian yang lagi nonton di sini. RRQ Hosty memegang 88% kemenangan atau suara. Ini suara dari RRQ Kingdom Nih Kingdom Menggelora. semua ini. Menggelora dan juga dari tim Geek Fam hanya mendapatkan 12%, tapi untuk Pak Pulung sendiri. Iya. Dari Pak Pulung berapa persen sih Geek Fam di match ini? 45. 45. Iya, Serius? serius. Geek Fam Revamp gimana nih? Geek Family Fan bisa dia menang. Bisa. Bisa. Kuncinya apa? Kuncinya. Mm-mm. Kalau sampai nanti link yang dipakai Albert, tungguin udah, tungguin. Link, yakin? Link. Serius? Tapi kalau linknya digangguin terus apalagi permainan agresif dari Geek Fam yang ngeri kayak gitu kan, ini malah jadi bahaya nggak sih landing dari atau farmingan dari link?
ngebuffnya aja bakal susah. Tapi bentar Pak Pulung, RRQ Hoshi, selamat datang yuk kita sambut dengan hangat sedap. keluarga raja dari segala raja memasuki MPL Arena. Tadi ada Psycho, terus ada Whisky, ada Finn, Hai, ada R7 dan juga Albert tabok-tabokan aja. Waduh, kakak ada tuh. Color. Semuanya udah pada datang ya Kak di sini. Raja ya datang tuh biasanya si Singaan juga ada tuh di belakang ngiring-ngiringin, reok apa gitu semuanya berikan Raja. Aprio kan. ya? Kok kentir apa ya? Biasa kerajaan datang. Oh gitu. Kasih buga, kasih karpet merah harusnya gitu ya. Nanti Pak Pulung yang nyiapin semuanya untuk Siap. RRQ Kingdom. Kalau Pak Pulung nggak nyiapin itu, tagih aja. Iya. Ya Gimana? ampun. Ya ini kita tinggal nunggu. Tapi Raja udah nih, berarti dari Geek Farm nih. Bentar lagi kita mau lihat bagaimana perjalanan Keluarga Geek. mereka. Ya, Keluarga Geek. keluarga Geek Farm. Bener juga sih keluarga Geek Farm. Sadar gimana bajunya gue ambil dah nih. Nih, di sini di belakangku. Tapi baju-bajunya ini keren-keren banget ya Iya, Pulung. Bude. Dan tim-tim tuh aku senang banget mereka punya 2 baju. Nah ini mereka pakai away team. Dan Bude. Geek Farm sudah hadir di MPL Arena pula. Wih. Idem. Buset apaan nih? Oh rambut. Wong, gue Kirain ngerti gue ora. apaan Bude tadi jalan Gue putih wong. begitu Bude. Patut banget. Sekali, wah ada mukanya. Wong ngerti, Wong lagi melaku. Kopi, soalnya kita kan pakai ini ya, Iya. jadi blur teman-teman. Bener. Blur nggak terlalu jelas. Mantul. Apalagi Pak Pulung sudah usia ya, jadi Ya Allah, visionnya pakai itu dibawa berkurang lagi. 70%. Iya. Tadi kita lagi bahas apa ya Pak Pulung? Oh bentar, Apa? tadi kita lupa tanya ke Jamet. Kalau ada Lemon main, Iya. hero poolnya bakal lebih panjang nggak tuh? Lebih banyak nggak tuh? Tapi kok aduh ada Mirko dan juga Goni berduaan, caster England kita yang lagi main. Terus disuruh berhenti mainnya udah selesai, dikasih es krim. Pak Pulung udah pernah dikasih es krim sama Goni belum? Udah. Sama Goni belum pernah. Aku juga belum pernah sih, Goni Iya. pilih-pilih sih, parah. Hihi, Tapi enak tuh. yang parah itu lo nggak apa? Apa? Enaknya fish. Enaknya fish. Sekali gigit, ditarik Langsung. dealer lagi. Aku nggak ngerti sih apa ucapannya Pak Pulung, tapi it's okay lah ya. Yang penting fish enak, titik nggak ada koma. Iya ditarik. Kalian harus cobain juga. Kamu suka yang vanilla apa yang coklat Pak Pulung? Yang double coklat itulah, yang vanilla. Yang ada coklat lagi di dalamnya tuh. Ih sedap betul Mak. Kalian nih pengen kan? Sikat langsung. Udah banyak tuh di mana-mana kalian beli lah tuh ya. Enak kali sambil nonton MPL top. Jangan sampai terlewat tuh ya. Cindiknya. Heeh. Cindiknya dibuang tapi kan. Jangan sampai ditinggalkan tinggalkan semenit aja hilang tuh habis ya. Tapi yang nggak habis-habis pastinya adalah momen menarik kalian lagi main Mobile Legends. Kalian bisa share Ya. juga keseruan itu di snack video karena nanti akan ada pemenangnya. Kita Ya. play juga dan siapa tahu kalian beruntung dan mendapatkan hadiahnya. Kalau kalian mau tahu informasi lebih lanjut langsung aja kunjungi di Instagramnya @mpl.id.official. Karena dari kemarin-kemarin Ya, Bude. itu dinilainya sama pro player langsung. Wah, yang nilai pro player. Iya kan ada yang menang, terus ngobrol di MPL Quickie, kita nonton bareng Iya. video kalian. Ada yang kemarin pakai Moskov, Pakai temennya Moskov. Leslie. Iya, Moskov sama Leslie. Baik, 2 hero kesayangan. Baik, itu dia aku langsung ngomong, wah ini hero-nya Pak Pulung nih. Dan semuanya juga jangan lupa untuk selalu up to date tentang MPL Indonesia. Ada giveaway-nya, ada berita-beritanya, ada segala macam tentunya di platform resmi MPL Indonesia. Ada di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Nimo TV, dan juga Snack Video. Ini semuanya Ori no KW-KW. Buset, Ori no KW Benar. guys ya. Langsung ada aja Clara guys. KSU juga sih di situ Instagramnya sama @papulung. Tapi Oke, di baik. report aja yang Pak Pulung. Hah? Kenapa kamu begini? Kamu udah cacingan kepengen masuk match ya? Iya. Udah kepengen jadi naga. Udah gak sabar lagi nih mau ngeliat Geek Farm lawan RRQ, Bude. Kira-kira akan kami jadi 2-0 atau 2-1? Bisa jadi 2-1 untuk Geek Farm. Atau dari RRQ 2-1 atau 2-0? Iya, kita kita bakal lihat langsung saja. saksikan bersama-sama sesaat lagi. Apakah FIFA RRQ menggelora di seluruh platform? Ataukah Geek Farm revamp Geek Farm win? Langsung aja inilah dia match pertama di hari yang kedua minggu yang ke-6. Selamat datang di MPL Season 7, minggu ke-6 hari kedua. Pada hari ini akan ada 6 tim yang akan bertanding di MPL Arena.
5 minggu sudah berjalan dan di minggu ke-6 kali ini kita kembali akan melihat 8 tim MPL yang akan meningkatkan permainannya agar bisa lolos ke babak playoff. Untuk setengah season ini, ya tim ini dalam masa transisi. Untuk masalah klasemen atau enggak, menurut gua nggak terlalu masalah sih. Karena tujuan kita itu juara, bukan ada di top klasemen atau apa. Kalau untuk performa Genflix itu di luar ekspektasi saya karena itu cuma karena kesalahan dan kurang mental atau kurang percaya diri, harusnya menang bukan kalah. Ya udah sesuai ekspektasi sih, maksudnya kayak hasil latihan kita semuanya gitu nggak sia-sia, harusnya kalau untuk playoff pasti lolos sih gitu. Dan pada hari ini, 6 tim akan meneruskan perjuangan mereka untuk menjadi tim yang terbaik di MPL Season 7. Di pertandingan pertama, RRQ Hoshi akan berhadapan dengan tim Geek Fam. Performa RRQ Hoshi yang semakin membaik akan menjadi modal utama kala menghadapi Geek Fam yang juga tidak bisa dipandang sebelah mata di season ini. Dan dari Geek Fam, kekalahan di pertemuan pertama jelas akan menjadi hal yang akan mereka pelajari kala menghadapi Vin dan kawan-kawan. Kalau dari gua, highlight untuk Geek Fam gua nggak terlalu notice sih. Karena emang dari gua pribadi, gua lebih suka kontrol over tim gua dibanding tim lawan. Jadi untuk lawan siapapun nggak akan jadi masalah. Kalau dari Geek Fam ya, gue sudah bilang dia emang kuat gitu. Ya kita tinggal do the best aja. Ya pastinya lebih try hard lagi, terus membangun chemistry sama tim itu lebih baik lagi gitu, biar makin kompak, makin solid gitu. Di pertandingan kedua, akan ada tim Aura Fire yang akan berhadapan dengan Bigtron Alpha. Aura Fire yang hingga pertengahan season tidak bisa memberikan hasil yang maksimal, jelas akan mencari cara agar bisa mendapatkan kemenangan pertama mereka di season ini. Dan dari kubu Bigtron Alpha, kemenangan atas Aura Fire di pertemuan pertama akan coba diulang Rainbow dan kawan-kawan pada pertandingan kali ini. Dari Bigtron ya, menurut gue hoki aja sih. Tapi kalau buat week 6, ya kita paling lebih ini lagi sih, lebih konsisten lagi. Jadi kayak lebih try hard lagi aja sih. Kalau dari kita pergantian roster, satu ini main satu match, sama komunikasi kita masih lumayan kurang lah. Untuk Aura sih kita juga harus hati-hati, berarti kita nggak boleh underestimate mereka, ya tetap kita harus lawan dengan lebih konsisten dan ya lebih disiplin, atau enggak kita lebih baik lah dari mereka. Ya Aura sebenarnya mereka kuat sih, cuman emang nggak tahu kenapa kalau pas itu tanding ya beda aja. Dan di pertandingan terakhir, EVOS Legends yang akan menghadapi Genflix Aero Wall. Performa apik yang ditunjukkan Versik dan tim akan menjadi senjata kala menjamu Genflix Aero Wall. Kemenangan di pertemuan pertama membuat EVOS Legends berada di atas angin kali ini. Dan dari kubu Aero Wolf, permainan agresif dari Watt dan kawan-kawan akan menjadi andalan untuk meredam agresivitas permainan EVOS Legends. For Genflix, I actually believe they are the underdogs of the season. So like they're the dark horse. I think if it's a team that might win this tournament that no one will expect, it probably be Genflix. Kalau Genflix mungkin masih rombak-rombak roster atau apa nggak tahu. Tapi menurut gua tim yang kuat sih. Kalau dari EVOS, T-Rex sama si Luminernya tuh udah nyatu gameplaynya, jadi tinggal mau move apapun mereka bisa gitu. Dan hero mereka pun aneh-aneh, jadi lumayan nyulitin buat kita pas ngedraft. Kalau buat EVOS sih performanya kan lagi naik kan. Jadi pokoknya kalau dari gua sih nggak mikirin tim lain sih. Gua cuma mikirin tim gua. Dari 3 pertandingan yang tersaji, tim manakah yang akan mendominasi? Mari kita saksikan di MPL Season 7. Selamat datang di MPL Indonesia Season 7. Disiarkan langsung dari MPL Arena Jakarta bersama caster kita Ranger Mas, Pak Pulung, dan analis kita Profesor KB. Hey yo, wow. Selamat datang di MPL Season yang ke-7. Gila, kemarin itu udah luar biasa seru dan tentunya hari ini gak bakal kalah sama hari yang kemarin. Tapi sebelum kita lebih lanjut, biarkan aku memperbolehkan
kalian semua berkenalan dengan kita. Karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami adalah Galung Emas, KB, Ranger Emas. Dan tentunya MPL 7 ini dipersembahkan oleh Samsung dan thank you so much untuk official live streaming partner kita Nimo TV dan official bank partner kita Living by Mandiri. Chat video kita ada Snake Video dan juga partner ini support kita ada siapa? Ada Fizz dan Secret Lab. Dan tentunya MPL Season 7 powered by Motor. Gila. Itu deh. Kompak banget kayak apa? Kompak banget kayak Strempiel. Kompak banget kayak mahasiswa. Iya. Kompak banget kayak baru pacaran. Oh ya, gue mau ingetin lagi buat kalian semua ya. MPL Season 7 ini berjalan secara tertutup dan terbatas. Hanya ada para atlet, para produksi, maksudnya tim-tim produksi. Dan juga kita para penghibur acara. Benar. Kita para penghibur yang bakal menemani kalian hari ini juga sudah di swab test. Alhamdulillah wa syukurillah kita Alhamdulillah. hasilnya negatif. Karena KB apa? Pokoknya komentar, atmosfer, semangat, dukungan itu harus positif. Yang negatif hanya hasil swab test. Itu dia. Benar. Jadi alhamdulillah ya. Semuanya Alhamdulillah. kita sudah berjalan dengan Semuanya. lancar. Benar, Dan Pak. juga di sini kita bakal ngelihat sang serigala yang kemarin abis mengamuk kemarin akan bertanding. Tapi itu match nanti. Oh itu. Karena di match kali ini Iya. ada raja dari segala raja Sing. akan berhadapan dengan sang Gifem. Wah. Soalnya bisa dibilang Apa itu? ini Gifem sudah berada di zona degradasi. Benar Zona Pak. yang tidak aman tentunya. Zona tidak aman. Karena hanya akan ada 6 tim yang akan menuju ke babak playoff. Iya. Walaupun sekarang bisa dibilang minusnya masih sama. -3 nih Pak. Minusnya sama. Cuman Match win-nya. match win-nya nih. Yes. Aduh. Itu dia yang bisa dibilang, akankah Gifam berada lagi di zona degradasi? Apakah Gifam lagi-lagi tidak menyentuh playoff? Dan ini adalah hal yang penting banget untuk Gifam. Benar sekali Pak. Tapi apalagi ini ada wajah-wajah baru dan bisa dibilang hampir 80%-nya wajah baru semua. nih. Bener banget, wajahnya baru, pakai kacamata dengan jambul. Waduh, siapa itu? Logo Gifam. Iya juga. Kacamata jambul Adam. Logo Gifam gimana? Begitu. Kacamata, Iya. jambulan. Jambulan. Untung gak pakai snapback. Ya. Jadi lo nggak lihat aku udah imut banget. Iya. Gila, lucu banget. gua tuh. Waiter cafe mana lu? Terus gila enak aja. MC ulang tahun anak kecil. What? Gue bawa badut nih. Kanannya juga. Pak, yang pengalaman jadi badut kan saya, Oh Pak. iya, maaf, Badut maaf. party, Pak. Saya, Pak. Ada, Bang. Kita panggil Dulu dulu. ada kan. Beda akhirnya. Ada bang. Udah ada. Kemarin nggak ada ini. lu. Kemarin nggak ada. Tapi ngomong-ngomong Apa ya. itu, Bang? Kita di MPL kali ini ya agak sedikit berbeda. Apa tuh? Bener-bener nggak bisa tertebak. Iya, Pak. Gitu. Kenapa gue bilang nggak bisa tertebak? Miring lagi. Ya elah biasa aja dong. Enggak dia tuh Apa sih? begini udah udah terus masih miring. Ya kan nggak biasanya dibenerin sama pacar gitu. Heeh. Gak usah di-zoom lagi dong, emang demen aja lo pada ngecengin gue. Oh kan ketawa produsernya. Enggak, gue nih yang membingungkan adalah Apa itu, Pak? RRQ yang selalu mempunyai hero pool besar di Besar sebelum sekali. season-seasonnya. Kali ini bahkan Iya. RRQ berapa tadi hero 35, Pak. 35. Iya. 35 berbanding 36 dengan Gigfam berbanding 1. Iya, Berbanding satu. berbanding 1. Iya. Dan bisa gue bilang RRQ dulu ada pencetus. Ya dari kemarin sih gue udah ngomong ya. The most unique hero picks itu rata-rata di RRQ dari Iya. season-season sebelumnya. Dan ini apakah Profesor KB ada pengaruhnya seorang legenda, Iya. legendaris, Legend. sang alien, Lemon. Tidak ada Lemon. Faramis. Tidak ada Faramis. Tidak ada hero-hero yang bisa dibilang Beleric. Beleriknya samping. Malah digunakan sama cewek waktu itu, sama dari tim Moniki Sports kan. Yes. Itu. Tapi balik lagi Ngaruh mungkin nggak menurut KB? kalau ngaruh pasti akan sangat berpengaruh. Karena Yes. balik lagi satu player dalam sebuah tim pasti akan sangat berpengaruh. Hanya saja di sini yang poin pentingnya berarti adalah RRQ Hoshi harus lebih berhati-hati. Karena jangan sampai mereka termakan hero nyamannya mereka yang sudah tertebak. Oke, tapi kali ini lihat langsung ada Geek Fam Revamp ya kan. Widih. Dengan kemampuan yang bisa kita bilang mengagetkan, terkejut dan terheran-heran. Yap. Mereka benar-benar datang di season yang ke-7 malah mendobrak tim-tim papan atas. Tapi sayang sekali, makin hari, makin minggu, apakah karena mereka bermain terlalu outstanding jadi mereka menjadi salah satu incaran semua tim yang ada di MPL? Iya, jadi semua tim kayak benar-benar langsung mencoba untuk menganalisa gameplay dari Yes. Geek Farm sendiri, mencari counternya, dan secara tidak langsung mereka sudah ketahuan nih. Iya, dari segi makanya. rotasi, dari segi pemilihan hero, pattern.
dan segala macamnya bahkan. Nah makanya itu dia, kenapa aku bilang dia ini loh terlalu outstanding, terlalu benar-benar Big Fam tiba-tiba di top 5, top 3. Wih bisa gini nih. Kenapa nih? Kita patahin dari sekarang Iya, nih. Daripada makin lama bahaya cuy. Jadi menjadi salah satu sorotan yang cukup tajam oleh semua tim dari MPL. Dan bahkan membuat Big Fam harus turun ke zona degradasi lagi. Benar Bapak. Dia sudah masuk ke peringkat ke-7 di Betul. mana kaki kanannya sudah ada di tepian jurang. Benar, kaki kanannya udah nyeplak tuh sama danau-danau. Iya, Tapi udah gue masuk mau tuh, nanya, Pak. Apa itu? sama Pak Produsen. Apa tuh? Pak Produsen, sini. udah boleh? Deketan. Produser. 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 Oh, Oke. prosedur. Prosedur. Oke, deketan lagi. Paket. Siap. Ayolah. Susah. Oke, siap. Seperti biasa. Siapin. Manggil raja, bro. Perang. Manggil raja, bro. Manggil Kita raja. akan langsung panggilkan saja. Siapa? Ini dia tim tuan rumah kita. Raja dari segala raja. RRQ Hoshi Sing. Ini dia raja dari segala raja memasuki MPL Arena. RRQ Hoshi. Wow, Skylar, Finn, Albert, lalu ada Psycho dan juga R7 yang sudah diet. Kalau kata James, seperti itu Pak. Apa? Diet. Iya. Itulah dia para player yang disebutkan dari Papulung, kiri ke kanan tentunya. Dan inilah dia RRQ Hoshi yang akan memasuki arena pertandingan. Dan bahkan kalau mengingat secara data RRQ Hoshi lagi up-upnya, lagi naik-naiknya. Dengan hadirnya Skylar yang makin hari makin tajam. kelihatan nyaman dan tajam. Dan juga Ipin tentunya. Kenapa itu Ipin Pak? Di ininya di live streamnya namanya Ipin. Di dia apa? Pipin ya? Pipin apa emang Ipin Apa ya, kaget apa ya, gua. Iya. Mainnya Gemes namanya Pipin ya kan. Iya. Gue tau gak kemarin nonton live stream dia. Iya. Aduh jempol gue udah gak sehat nih. Jempol gue udah gak bener. Main jungle. Aduh jempol gue udah gak sehat nih. Jempol gue udah gak bener. Kocak banget. Pipin ya? Lucu ya? Pipin apa Ipin, Be? Pipin ya? Pipin ya? Pipin main ini. Iya Renvi. seberang. Oh ini berarti adalah pertarungan Pipin versus Ipin. Widih. Nanti ada rek di tengah. Iya, enggak gitu. Gue Ini Ipin. Salah. Tontonan dia. Oke kalau gitu ini dia line up-nya. Psycho, Physico R7, Skylar Albert dan juga Pipin atau Finn. Iya ya, udah ada Zeus, Baby, Renvi, Adam dan juga Freeze untuk Kick Farm ID. Wow, dan bisa kita lihat juga di sini the most pick hero-nya Benedetta. Tadi kalau nggak salah di wiki udah dibahas ya. Ya. Beda meta, beda era. Beda meta, beda era Pak. Yes. Kemarin tuh Yuzong menjadi most pick, sekarang Benedetta dan bahkan Skylar. Dengan most pick-nya adalah Hayabusa. Memang dari MDL, Skylar atau Shevchenko ini, David Shevchenko. Ya. Ini memang punya playstyle agresif. Playstyle agresif. Nah tapi Profesor aku Apa sedikit itu? lupa. Ketika Skylar masih bersama dengan Albert di MDL, Skylar posisinya di mana? Di side lane. Side lane. Gold lane? Iya. Oke. Nah pas Albertnya naik, baru dia ngisi di junglernya. Oh I see. Oke ini dia prediksi lainnya, silakan Profesor. Iya, EXP Laner ada Adam versus R7 seperti yang tadi kita sempat bahas juga bahwa EXP Laner ini yang dulunya hero yang tebel-tebel, yang nahan-nahan badan, sekarang tuh udah mulai melakukan transisi untuk hero-hero yang cutting minion. Renvi dan Skylar juga sama kali ini. Apakah kita akan melihat Uranus versus Alice dari bagian gold lane nantinya?
Ada Free Psycho di bagian mid lane, Vinzuns di bagian tank, dan Baby juga Albert di bagian jungler yang nantinya tentunya di bagian mid lane ini akan sangat berpengaruh untuk setup team fight di arah Turtle untuk 2 menit awal. Nanti juga kita akan melihat apakah ada pola permainan agresif dari teman-teman Geek Farm, karena mereka kalau misalkan mengikuti playstyle lama mereka, ini mereka akan bermain super late game. Benar sekali, bahkan di goal lane-nya memang bertemu Pak antara Pipin dan juga Ipin Pak. Skylar tadi. Ada. Itu Pipit kalau misalnya itu. Pipin. Iya dong. Pipin kan Ipin saya. Ipin dan Pipin, Skylar kan. Pipin itu Vin. Apa? Gua sikut lo ya. Pipin itu Vin Pak. Salah dong gua. Udah tadi marahin gua. Referee. Masuk. Oke, langsung saja kita panggil ini dia referee kita yang akan membawa kita di game pertama dan tentunya mengawal seluruh pertandingan dengan luar biasa. Top 3 referee, top global referee kita. Top global referee sudah kita. masuk. Di mid laner masih ada Ray Baby. Ada Banyu dan juga Fadli. Lihat teman gue walaupun pakai masker, kesenyumnya ganteng banget. Betul sekali. Dengan street point dari Ray Bavi 9.000, Banyu dan Fadli 8.999. Sedang. Tapi mereka akan memanggil 2 punggawa yang bakal melengkapi tim mereka. 2 coach dari kedua belah tim. Acil dan juga Navari. Acil, Navari. Ya kan, kali ini kita akan melihat siapa yang akan mendapatkan first pick dan juga second picknya. Dan first pick akan mengarah kepada tim RRQ Hoshi. Tapi memang ini adalah karakter dari RRQ Hoshi juga. Mereka ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan hero yang ingin mereka mainkan untuk game kali ini. Tapi kalian sadar gak sih? Apa itu? Di MPL season yang ke-7. Yep. Ada 2 coach yang datang dan bertanding di arena kita tanpa membawa notebook atau deadbook atau blackbook. Dua-duanya. Hah? Dua-duanya salah satunya. Satunya Navari. Satunya Navari. Satu lagi tebak siapa? Bentar. Zeus itu bawa. Mars itu bawa sama Sambar. Abis itu Victoria aku kasih tahu. Coba Pak. Biar penasaran dulu, baca lo. Iya, ini dia wave victory-nya di mana level permainan Skylar makin naik untuk sampai sekarang Albert dan Skylar bermain dengan percaya diri. R7 bermain leluasa dan melakukan rotasi di awal game. Yap, kita sudah tahu bagaimana hal ataupun kelakuan yang sering dilakukan oleh R7 dan jangan biarkan Baby snowballing. Jangan sampai sementara itu hati-hati dengan one-one-nya Adam. Iya, one-one-nya Adam ini bisa dibilang salah satu hero nyaman ya. Iya. Karena mengingat juga tidak hanya Adam yang diperhatikan, poin keempat juga cukup penting. Baby biasanya menggunakan hero-hero yang snowballing seperti Lancelot atau bahkan Roger. Roger Pak ya. Iya. Walaupun win rate dari Baby itu sendiri kadang Rogernya bisa dibilang tidak terlalu baik juga Pak. Betul, tapi balik lagi Pak, Rogernya ini adalah hero snowballing yang paling mematikan. Jadi kalau misalkan dapetin momentum dan ternyata malah RRQ Hoshi yang fall off satu persatu, itu yang harus dihindari berarti. Mereka tidak boleh termakan satu persatu dan jangan lupakan juga bahwa RRQ Hoshi ini lagi matang-matangnya dengan playstyle support. Wow. A support. Player support. We support. Kalau kata saya, we support everything. Oke, to support. Better is the one thing. Dan support. Tapi. What? Apa? Ingatan jangka pendek saya waktu itu, waktu gara-gara minggu kemarin melihat ada Bruno, Digi, Rafaela. Ini mengingatkan kita terhadap draft yang sama di bagian mid lane ya. Tapi yang mainnya itu tim EVOS Legends pas Grand Final MPL season yang ke-5. Season itu yang game yang kedua, match yang kedua. Iya, Bapak bisa lihat sendiri nanti ya Pak. Iya Pak ya. Tapi meta itu berhasil digunakan RRQ. Gagal digunakan partian kita. Gagal Pak sama partian kita Pak. Ya jangan disamain Pak. Salah ya. Waktu itu kalau nggak salah Luminaire juga Luminaire samping. Masih ada Bajan dulu. Masih ada Bajan dulu. Oke Pak Bulan dan juga kami. Iya. Kalian penasaran kan? Siapa satu lagi sosok lagi Pak yang nggak bawa buku? Siapa itu? Nasi Uduk. Oh iya. Nasi Uduk. Nasi Uduk gak pernah bawa buku. Karena dia bawa dagangan ya Pak. Iya Pak. Dia selalu bawa dagangan. Dia naik ke atas ini bawa menu Pak. Mau yang mana Bos? Aduh, ini kalau lagi di close gini tuh jerawat kangen, siapa sih yang kangen gua? Siapa coba lihat. Aduh. Coba tolong yang kangen Oji, lebih baik ngomong daripada nanti menyesal di kemudian hari. Lebih baik ngomong daripada kamu cuma jalan-jalan cuma ke gunung gak ngajak aku. Canda gunung. Waduh, lu enak Ki. Dia mah gitu ya. Mainnya apa inner jokes yang dia doang yang tahu. Dia pun nggak tahu, tapi kan gue memantau. Gua kan CCTP.
Hah? CCTV? Lu main enak Ji di zoom, jerawat doang. Nih gue nih, coba di zoom. Tuh. Flek hitam yang udah kerutan apa? Kerut. Lu tua ya lu ya? Sudah tua. 31 nyelip. Udah jangan liatin gua lagi, prank aja. Tapi lu, tapi ini semua yang di rumah belum tahu lu. Apa? Ukuran kaki lu 37. Pakai disebutin lagi. Gua retakin meja lu ya. Lagian ukuran kaki kayak umur. Bener. Bener juga. Oke. Kita bakal balik lagi. Karena sebentar lagi kita bakal melihat sang raja dari segala raja. Ya. Bakal bener-bener harus dapetin poin penuh untuk memastikan diri tetap berada di top 4-nya. Nah, kenapa Ranger Mas bilang kayak gitu? Mungkin buat teman-teman yang kayak mikir perhitungannya akan seperti apa. Perhitungannya itu sangat penting untuk di match kali ini. Karena bagi Geek Farm atau bahkan Anarkyoshi yang pernah menyentuh di urutan yang ke-7, kalau tidak mendapatkan match yang kali ini, mereka bisa dibilang akan terseok-seok nantinya. Di kemudian hari. Ingat kemarin Genflix aja langsung naik. Naik Pak. Ke peringkat ke-6 sekarang. 6, 5. 7, 5. Kan 8, 7, 5. 6. Sekarang 5. Sekarang dia di 6 Pak. Kan 6 BTR. 6 BTR. 6 BTR. Salah 2 kali. 6 BTR. Cing. 6 BTR Pak. 6 ya? Iya. Jadi 5. 6 BTR kan? Iya. 5. Genflix di 5. Wah emosi banget gue zamannya orang ya. Oke, Pak Produsen. Mending kita langsung masuk ke draft pick aja. Jadi bener-bener nih orang nih minta aku hantam. Apa yang manggil? Produser. Oh iya. Oke Pak Produser. Are you ready? I'm ready. Yang semua di rumah udah siap? Let's go. Untuk seluruh fans dari Geek Fam. Semuanya langsung di kolom komentar. Banjirin. Kita hilangkan semua komentar negatif dan RRQ Kingdom. Buktikan kalian terkece, tersalit. Langsung kolom komentar ramaikan. Yang mau titip salam juga bisa langsung ke Instagram kita. Karena kita bakal langsung masuk ke draft pick di match yang pertama. Ini dia. Let's go. Langsung masuk ke dalam draft. Game yang pertama best of 3 series Anarkyoshi versus Geek Farm. Dan kali ini Geek Farm revamp Viva RRQ. Dari kedua belah tim seperti yang kita tahu bahwa kali ini Geek Farm juga sudah melakukan ban terhadap Digi dan juga Angela. Santuy aja Long, santuy. Kita bakal lihat nih Long. Dimana Anarkyoshi sudah mengamankan Uranus dan juga Selena bahkan Profesor. Selena. Gua nggak mau nebak dulu ya. Kesempatan gue tinggal sekali masalahnya. Kesempatan. Daripada rusuk gua biru itu kan kayak enak. Lihat. Navari dia memang nggak bawa buku. Iya. Tapi dia bawa selembar kertas harapan namanya. Selembar kertas harapan. Tapi bukannya kita tidak boleh berharap. Yep. Karena biasanya harapan itu yang bikin kita kecewa, Pak. Waduh. Pak ada 3 support system langsung dibuang dari Geek Farm, Pak. Nggak ada yang boleh pakai support untuk hari ini di game yang pertama. Tapi masih ada satu support dan bahkan dengan rasa damage assassin. Iya. Matilda. Dan Pak Quito Benedetta lepas. Tapi jangan lupakan juga masih ada Esmeralda kalau seandainya. R7, oh enggak, Alice-nya dulu. Ada Alice? Alice tadi udah kita sebutin. Wah cepet ya. Dan Link, oke. Draftnya bisa dibilang ini fasenya cepet banget. Dan bahkan kayaknya Acil juga nggak mau membuang waktu terlalu lama. Albert, salah satu penggawa dengan Link-nya yang bisa kita bilang sempat kita perdebatkan. Untuk permasalahan buff dengan interval cooldown 15 detik dan Bane. Pak Quito-nya bakal punya Zuns kayaknya. Atau jangan-jangan Benedetta-nya bakal diamankan sama Baby. Nah, ini pasti si feeling gua ya. Kemungkinan besar Benedetta Baby Pak Quito bakal dipakai bukan sama Zuns. Sama Renvi. Bukan. Siapa? Kemungkinan Renvi. Karena Adam yang pakai Bane. Nah, kalau menurut gua, kenapa? Karena lihat posisi dari tim Anarkyoshi. Mereka punya link. 4 besar, Pak. Hah? 4 besar. 4 besar. Lihat posisi kan? Wah. Tek. Pakai. Tek. Maaf. Maksudnya mereka tuh punya Matilda, mereka punya Alice. Kemungkinan besar kalau dipakein tank. Yang nge-trigger kan pasti dari tim Geek Fam yaitu si namanya Zuns ya kan. Nah, memang Pak Quito tuh bisa kriset lagi ketika pasifnya penuh. Cuma satu kali kena outstrike sebenarnya kalau kalian sadar itu channelingnya bisa numbangin dia apa ya bisa ada animasi di mana dia mendapatkan kerugian. Damage-nya tuh ya kerugian maksudnya kayak tadinya pengen nge-pick tapi di-pick balik. Iya Pak. Karena timingnya. Iya, kan animasi. Maju mundur lagi. Itu kan dia kalau nggak kena, itu kan dia masih bisa diserang, nggak ini. Iya.
Sama Nah. seperti yang kayak Lancelot juga di saat pancarnya nggak terkena, di situ ada momentum yang hilang dan dia bisa aja langsung dibalikin keadaannya. Begitu juga dengan Pakito. Memang hero yang sangat kuat, tiap uppercutnya, tiap jabnya masuk itu akan menjadi hal yang berbeda. Bahkan ada 3 atau 4 orang diangkat, Pak. Pak Pulung. Naon? Yang bener Pak Pulung. Apa? Gen fix 6. Gua sama KB salah. Jadi yang benar Pulung? Iya. Oke ya, satu sama nih ya. Sekarang kedudukan semuanya ya. Masih satu sama. Sikut nyala tuh. Oke, tenang. Kita satu sama guys ya. Satu sama skor ya. Nggak, tenang, kita tuh emang kalau misalnya salah, kita ngomong. Kita ngomong, kita mengakui kita salah. Laki-laki yang benar mengakui. Iya. Tapi Eudora sudah diamankan supaya tidak ada satu kali wombo combo combro kalau kata Bude Mongsar. Dan jangan lupakan juga bahwa ini udah ada Parse yang bakal di-ban, artileri dari high ground-nya juga sudah dihilangkan. Hero dari One Adam. Jadi dikasih hero nyaman, apakah bakal ada Kagura untuk Geek Farm? Iya, Freeze lebih tepat. Gua setuju banget sih Kagura, B. Kenapa gue bilang setuju banget Kagura? Ini kalau gue lihat BGT nggak? BGT sama pakai Yamaha bagus. Karena RRQ itu belum punya support. Ini bisa saja dari seorang Matilda bakal digunakan oleh seorang Pisiko. Adam, ini Aurora diambil Geek nih, yakin gua. Lo Aurora ya? Aurora gua. Gua Kagura. diambil Geek. Pak Pulung KB. Kagura sih masih. Kagura, Aurora. Wah. Ya, ini mah. Kita biar lawan dia aja. Bisa ya. 2-1 ini mah. Oh, 2-2 aja. Salah. Sabar. Bener gak, Be? Pak Pulung di samping, bener gak gua? Sabar ya. Soalnya Sylvana kali ini. Kalau dia taruh di arah mid, ya kan sebagai seorang tanker, ngerinya ketika trigger-triggernya nggak berhasil, itu tuh malah membalikan keadaan. Tapi aku ya kalau udah ngeliat kayak gini Geek Farm, aku malah mikir hero terakhirnya Akai. Oke, hero terakhirnya Akai. Jadi Sylvananya buat freeze. Kalau gua pribadi, kalau Akai, wasting bro. Kenapa gua bilang wasting? Dia bisa diberhentiin Matilda. Dia bisa diejam-ejam sama seorang Link. Tempest of Blade berhenti. Jadi menurut gua sayang. Nah banget. itu dia. Malah Akainya itu nungguin Tempest of Blade-nya turun baru dia muter. Oke, kita Cara bakal kontesnya kan lihat. kayak gitu sebenarnya. Lo kali ini gua bareng sama lo. Hylos. Akai gak? Enggak kan? Baxia. Enggak Akai. Tapi 2 tank loh. Yes. Udah lama kita nggak lihat 2 tank. Ini sebenarnya satunya bakal digunakan oleh seorang R7 di offlaner ya. Di samping. Dan ini emang RRQ kalau misalnya secara nggak langsung ini dia tetap menggunakan namanya Pas Pambert. Ya. Pasukan pengamanan Albert. Lihat. Tapi kalau udah kayak gini, Akai impossible baru. Kalau udah kayak gini. Ada Hylos, Pak. Sama Baxia. Belum tahu ya lo ya. Belum tahu aja lo. Lo kira kita kaleng-kaleng. Yang diambil terakhir puyeng nih kita. Apa? Lu siapa? Marksman udah. Enggak gue. Lo apa? Sebut, cepat. Roger. Lo, B. Kagura. Valir. What? Benedetta ya? Yang akan menjadi... Iya Benedettanya udah jungler dari awal. Udah dibilang jungler nih dari orang awal tua. Iya. Enggak, gua masih tarik lagi loh. Gua masih mencoba untuk memikirkan dia ada di sideline. Enggak, gua sama KB lagi nih kalau kayak gini. Enggak, dari awal kita udah setuju satu suara loh. Ini Benedettanya bakal ke arah jungler. Ini setidaknya nih. Kenapa lu tarik lagi? Nih ya, jungler dan Benedetta ingat, menurut gua paling most efektif Benedetta sebagai jungler itu satu. Versik. Masih di Versik. Tapi si Baby ini tidak menutup kemungkinan. Punya potensi besar. Punya potensi besar untuk game ini. Walaupun waktu itu struggle dan kalah ya kalau nggak salah ya. Sempat ada kalah, gue lupa. Dan itu, tapi Baby bermain dengan agresif. Ya. Tapi kita bakal lihat saja. Dari traffic, Pak Pulung, lebih ke arah mana? RRQ. KB. 2 tank lebih baik dong RRQ. 2 tank lebih baik itu slogan KB dari dulu. Dan kali ini 2 analis dan caster kita memilih RRQ. Akankah sang raja dari segala raja akan memenangkan di game yang pertama? Langsung saja kita masuk di match yang pertama di MPL season yang ke-7 di hari Sabtu. RRQ versus Geek Fam Revamp. Geek Fam Revamp. Iramanya begitu ya. Iya. Geek Fam Revamp. Oke, ini waktunya juga untuk kalian di luar sana, Raki Kingdom dan juga pendukung dari Geek Farm. Langsung aja banjirin kolom komen kita dengan komen-komen positif kalian. Sok atuh kita lihat sekarang karena Albertnya berfokus untuk bisa mendapatkan purple buff yang pertama. Dan Zun sudah mulai masuk ke bagian dalam. Tapi Freeze di bagian belakang memberikan sebuah backupan. Untungnya burst fireball dari Freeze masih bisa dielak oleh pemain dari RRQ Hoshi. Kalau menurut gue pribadi, tadi agak sedikit ragu-ragu yang dikeluarkan oleh tim dari Geek Farm. Tapi Pisiko bakal berada di garis depan. Buset. Bakal ada satu buah sebelum di depan sana. Burst Fireball dikeluarkan. Albert mencoba untuk mendapatkan satu buah jungle. Dan gak gentar sama sekali. R7 membantu ke arah seorang Prinsa dan bahkan harus tumbang.
Oh my god, 2 player dari tim Geek Fam harus termakan begitu saja. Terlalu lama berputar-putar dengan darah juga yang nggak begitu banyak. Apalagi tadi ada Matilda dengan Soul Bloom-nya. Buset, 3 bulir aja memberikan efek seperti itu. Walaupun ada space yang tercipta di bagian atas untuk Renvi bisa mendapatkan dari itunya. Di arah top lane, Renvi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada Finn di depan sana, bakal dibuka ring punishment-nya. Tapi ternyata hanya surprise, kaget-kaget doang tuh. Ini gede-gede banget badan berdua ya. Yang satu ban, yang satu kuda, ya ampun. Berantemnya mau petinju. Tapi apakah seorang Ipin akan kuat di sana? Karena di arah bottom lane, Albert dan juga Skylar bakal standby banget. Adam memilih untuk melakukan satu buah semburan ke arah gold buff. Kalau menurut gua, tadi kalau dia paksa sembur ke arah gold buff, itu kemungkinan besar masih bisa dapat. Masih bisa dapat ya, cuman ya balik lagi ada keraguan-keraguan yang terlihat. Namun untuk Bebiu sendirian aja masih melakukan dash. Oh belum, ternyata maju lagi ke arah turtle-nya. Cuman yang di stun untuk kali ini adalah High Loss dengan darah yang cukup tebal. Renvi langsung nabok, Alecto Final Blow dikeluarkan. Terlihat langsung turtle-nya agak bisa diambil. Tapi lihat retribution-nya dari Albert tanpakan. Dapetin 1 poin tambahan dari Albert. Menuju ke arah belakang, Bebiu Sacratul Mount. Onyx dikeluarkan begitu saja. 1 buah tonjokan dan swap test. Double kill dapatkan seorang Albert. Wow, tertinggal, kehilangan momen, habis sudah Geek Fam di area Turtle Professor. Gila retrinya. Timingnya sih. Nggak sekolah retrinya. Aku sih mikir di timingnya loh. Dia datang bener-bener di momentum yang tepat. Dia langsung slash dan dia langsung dapetin 1 buah retribution. Setelah itu dia dapetin turtle bahkan double kill. Ini pertukaran poin kill tidak adil sama sekali. 4-1 bahkan dari poin killnya. Tapi bakal coba diejam-ejam, langsung dibuka clear pathway. Kang red carpet dikeluarkan begitu saja. Tapi pada mundur dari Geek Fam takut semua kelimpungan. Ketika clear pathway dibuka oleh seorang Pipin. Oke, 3 orang tadi berada di area mid. Sementara itu 2 orang masih tinggal di bagian belakang. Dan juga Baxia balik lagi untuk itemnya Prof di awal-awal. Ya di awal-awal bahkan kalau misalnya kita melihat dari Albertnya sendiri dia udah sangat worth it dengan 1 buah ya mungkin kita tahu sendiri Rapper Macet, tapi Albert bakal sulit banget untuk dikembangkan sekarang. Dia bakal lebih berkuasa. Dan dua bahkan lihat ada seorang Pipin yang dapetin 1 poin dan Albert bakal coba untuk dapetin 1 buah purple buff dimiliki Bebiu. Tapi untungnya Benedetta tanpa purple buff bagaikan dia tanpa aku. Nggak masalah, masih ada yang sekarang. Sekalian temen gue belajar nikung. Sekalian curhat. Aduh ya Allah, sabar gue, sabar ya. Nih ada Kang Cumi di bagian bawah. Masih ngeliatin aja dari jauh, ada Kelompang yang udah disabet-sabet. Skylar, apa jujur itu? Ya, kalau ngomongin masalah Link, kita tahu sendiri Link punya Tempest of Blade. Jangan sampai tapi ketika dia dari Albertnya nggak punya Tempest of Blade. Dan dia kena jalan becek dari Bebiu. Wah, iya, itu sakit banget sih. Jalan Karena, becek. Link itu walaupun udah pakai sepatu. Mau sepatu Wintol kan jalannya tetap lelet. Tapi ternyata Sus bakal dipaksa dengan Guiding Wind. Berhasil diamankan begitu saja. Geek Fam, revamp. Bahkan kalau menurut gue kali ini dia tidak memberikan performa terbaiknya. Kenapa? Karena di early game biasanya Geek Fam itu mendominasi dengan adanya Frieza. Tapi bahkan Frieza kali ini tak berdaya karena dia tahu dia menggunakan seorang Valir. Benar sekali. First Blood tadinya kalau dari data kita udah tinggi banget loh. Sana, bakal coba dipaksa. Albert is coming. Flicker dari keluarkan. Albert masih ada 1 buat yang Soul Blade. Renvi masih coba untuk ditumbangin begitu saja. Tapi ternyata tergampar oleh ban dalam. Lumayan perih dari badannya. Dan execute is real. Nggak digunakan ke arah belakang. Sekarang Bebiu, Sacratul Mount akan ke Albert dan tengah Finpoint. Saya lihat Albert is coming. Albert is coming. Kali ini Psycho depan sana. Albert pilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Psycho masih mau lebih dan Bebiu selamat. Bebiu still survive di top lane. Bebiu masih bisa pulang walaupun dikejar oleh ban dalam di bagian belakang. Untung nggak ditabok pakai velg 17 inch ya karena itu pastinya memar banget Pak. Gede Pak. Kanan kiri tak aja sekali ya. Oke, ini itemnya Profesor. Endless battle incoming kayaknya bakal dari Albert. Tapi kali ini dari Bebiunya sendiri ini benar-benar under banget dari farmingannya. Bahkan kali ini harus diperhatikan mulai pelan-pelan harus ke arah Skylar. Skylarnya dapetin stack banyak banget dari tadi. Tidak terganggu dan bahkan walaupun Renvi-nya dapat brute force. Tapi dia belum bakal bisa join the fight. Wow, dan sekarang untuk purple buff-nya udah Oke, ada dipasang, 1. Wow. dibuka begitu saja. Tempo Soul Blade, apakah 1 warna Remotion? Dapat 1 poin. Ada di belakang sana. Ada seorang sendiri. Oh my god, Renvi memukul mundur seorang Pipin. Pipin versus Pipin. Sekarang bercover. Albert standby. Dan lihat siapa yang bakal coba dicuri dari seorang Albert. Dia tahan banget di sana. Trigger disiplin. Dan trigger disiplin. Sus menjadi pilihan. Sus, where are you going, my bro? Langsung ada stiker berhasil dapetin asal bobol 1 poin. Frieza masih mau lebih. Guiding One. Psycho masuk. Dan bahkan Albert masih menunggu di luar
luar sana, tapi Psycho berhasil menyelesaikan tugas Albert. Sebelumnya masuk ke arah Valir, kita yang terkaget-kaget terheran-heran di sini. Di dalam pekarangan rumah sendiri, tapi di bagian bawah udah ada Blood Oil yang diaktifkan juga untuk menyedot darah dari satu deretan ataupun wave minion yang mulai masuk. Baby ditahan, Psycho di belakang, satu hit terakhir, tapi terijam-ijam dan bahkan final blow-nya coba dihindari. What a play from Baby. Nggak, Baby bagus banget mainnya. Kalau lihat itu high mechanical, dia ngindarin damage yang diserap dari seorang Skylar pakai final blow. Dan dia langsung masuk ke rumput, kenapa? Biar dia nggak kena damage. Tapi ternyata sayang sekali, satu retribution memberikan damage yang kecil tapi impact. Itu bagaikan chat, kamu lagi apa semangat ya? Waduh, kamu lagi simple, apa semangat tapi ya? impact. Iya, simple tapi impact, bener Pak. Pasti kamu jaga kesehatan ya. Nah, iya. Kecil tapi berharga. Iya. Karena balik lagi Pak, sesuatu yang besar bisa dikalahkan dengan sesuatu yang kecil. Ingat juga, jangan lupa, sesuatu yang besar itu berasal dari yang kecil, tapi Albert dapat dia lagi. Satu buah retributionnya. Ini ada yang ngomong, oh ya teman gua. Jojo, dia pemerhati juga. Pemerhati lingkungan. MPL. Dia bilang, RRQ Hoshi selalu melahirkan player-player jungler yang jago banget gunain retribution. Benar. Kayaknya ya. Gak tahu kenapa. Ini kalau asumsi gua aja. Kayaknya emang tiap latihan atau tiap scrim bener-bener diwajibkan dengan menggunakan retribution silasitnya. Terhadap Turtle dan juga Lordnya. Gua nggak tahu itu kenapa. Karena lihat dari scene segala macam itu ngeri-ngeri banar. Tapi kali ini lihat Albert berhasil dapetin satu buah Turtle. Retributionnya dari Toso. Kan kayak setiap Turtle, setiap apapun itu, lasitnya pasti pakai itu. Pakai retribution ya? Nah, RRQ junglernya selalu, siapapun itu. Bahkan yang nggak bukan jungler aja, jago juga Pak. Si Vin coba lihat, kadang nggak Pak mau pakai hero apa, hero mage juga dia nyolong-nyolong juga Pak. Tapi retrinya nggak sekolah sih kalau yang ini bener-bener retrinya nggak sekolah. Sama timingnya sih, tiba-tiba dia dateng loh. Freestyle retrinya. Retrinya bener-bener kayak berkali-kali masalahnya. Ini berkali-kali semua player-player RRQ yang di MPL Hoshi. Nah ini dia, kita bakal lihat ada perbandingan jungler dari Albert T-nya 3 dengan Baby W-nya 3. Iya, kalau misalkan kita melihat dari kill participation-nya juga memang Albert lebih sering melakukan kill-nya daripada Baby W yang memang bahkan join untuk team fight, mendapatkan assist, kill participation. Tapi balik lagi, dari segi gold dan KDA-nya memang Albert lebih tinggi. Apalagi untuk sekarang, dia bahkan belum tumbang sama sekali dan kayaknya bakal lebih owning lagi kalau seandainya dia bakal mengamankan nanti Lord yang pertama. Oke, ini dia. dia. Bakal diambil oleh seorang Albert terlebih dahulu. Sepertinya bakal coba dipasang di belakang sana. Skylar bakal sabar terlebih dahulu. Albert yang objektif gaming gak benda apapun yang terjadi. Skylar tertangkap oleh seorang Zeus. Tapi kayak di karena belakang. Reveal langsung ngeluarin Adam. Satu buah deadly catch untuk menyelamatkan sang Zeus dan berhasil. Setidaknya at least dari seorang Zeus tidak ditumbangkan begitu saja. Albert, ingat, masih ada Tempest of Blade, tidak boleh terpaksakan oleh seorang Geek Fam. Mereka harus mundur terlebih dahulu. Dan kalau kata Cornet, cry baby cry. Berani banget Prisa sendirian, dorong pakai burst fireball, ada sharing torrent lagi. Dan sekarang kita lihat Baxia tinggal dipakai makan sendirian. Untungnya masih bisa kabur, masih bisa berangkat. Ada Link juga yang dekat dengan dia. Tapi Baby masih mengumpulkan farmingan demi farmingan agar bisa mendongkrak gold yang dia milikin. Kalau gue lihat kali ini lane-nya disiplin banget sih. Ya ampun. Gue agak melihat sedikit berbeda dari seorang Albert ya, Profesor ya. Iya, kalau misalkan melihat dari cara dia ngerapihin laning phase-nya emang bener-bener ini bahkan lebih dari kata disiplin. Dan hindarinya juga dia bener-bener tenang banget. Gila. Kita dalam keadaan yang terburu-buru, ultimate juga masih ada, dia bener-bener kayak ya udah santai aja. Dia balikin, lihat dia balikin bahkan Baby yang harus pulang. Baby yang harus pulang kali ini. Satu Deviant Sword tadi. Dan damage deal terbesar bahkan dikeluarkan oleh seorang Psycho. Kali ini dua player dari tim RRQ Hoshi sudah berada di arah Pit Lord 40. Melihat potensi seperti ini, Geek Fam sepertinya nggak akan bisa untuk dapetin satu buah Lord dari RRQ Hoshi. Sulit Pak, untuk bisa masuk ke area tengah aja mereka udah kayak kesempatannya kecil banget. Apalagi bisa masuk ke dalam area dari Lord. Dan sekarang tanpa ada gangguan, tanpa ada hambatan. 11-1 poin kill dan Lord pun untuk mereka. Tapi tas di depan muka. Satu player lagi, sebut satu player yang retributionnya kuat juga di MPL. Sebut satu player. Selain Albert. Siapa ya? Retri yang kuat. Versik, yes. Betul. Oke, Versik juga Pak ya? Ya, El Clasico berarti nanti kita bakal lihat lagi ya. Waduh. Karena waktu itu aja Albert juga masih suka curi-curi dari Versik kan? Iya. Nah itu diadu seru banget tuh, dua-duanya retri. Kayak terakhir kali, tadi aku sempat pengen ngomong Sans, tapi Sans juga pernah keculik sama Versik soalnya. Oke. Kalau gitu di arah bottom lane, Baby dipaksakan sampai pulang. Belum pakai ultimate, baru dicolok
colok pakai Deviant Sword-nya. Halo Bandung, halo Bandung, langsung pulang. Salah nada cuy. Salah nada ya. Tolong. Tapi kita bakal back to the game dulu di arah top lane sana. Minion sudah menuju ke arah ini Taran bersama dengan Bapak Allah terhormat. Mid lane berhasil didapatkan. Super Minion di 3 lane berbeda, bahkan Albert berhasil mendapatkan solo kill di bottom lane. What happened? Ayah now tanpa ada tempat sombong digelagap begitu saja. Dengan Iwan ke arah belakang, ada yang dituju, gak boleh apa terjadi. Ada Sakar buru, tapi ternyata legendary didapatkan oleh seorang Albert. Skylaris kami mengisap adab dan ternyata Takoyakinya harus down kali 50. Yap, Albertnya down, namun sekarang Lordnya udah mulai masuk ke bagian dalam. Hanya saja, bisakah mereka untuk mempertahankan karena masih ada wave minion yang harus dihilangkan. Mereka pun masih memiliki wave minion. Oracle sekarang milik dari R7. Bisa bertahankah? Seperempat lagi Bestar darahnya bisa dihajar. Namun Arakioshi memperbesar kemungkinan agar mereka bisa memenangkan. Ini bencana. Wow. Lihat, udah mulai datang dari 3 wave yang berbeda. Tapi Ren bisa keratul maut, dilempar begitu saja. Retribution bahkan final bow harus dikeluarkan. Karena di sini dari Geek Farm pingin mempertahankan base mereka yang tinggal secerca harapan. Inilah definisi berjuang sampai akhir. Jangan pernah menyerah sampai titik darah penghabisan. Jangan pernah menyerah sampai janurku itu ya sudah naik Pak ya. Yang penting selagi belum naik tabrak dulu Pak ya. Yes. Oke. Ini. Lihat betapa profesionalnya mereka. Betapa hebatnya dari Geek Fam. Gak peduli apapun yang terjadi. Gak peduli seberapa tipis base yang mereka miliki. Mereka bakal melakukan semaksimal mungkin untuk mempertahankan base mereka. Well play for Geek Fam. Betul. Well. Kenapa tadi ada Our Royal? Well done. Tempest of Blade-nya Oh langsung my menajam. God, Albert dapetin seorang hadap. Bahkan kali ini Albert ditumbangin begitu saja. Ada Pipin di depan sana, tapi Bebel mulai dengan sekarang. Bahkan dibantuin dan bahkan dengan satu buah isapan darah dari Skylar berhasil menumbangkan Bebel. Oh my God, wipe out. Arakioshi berhasil mengamankan game yang pertama. Wow, mendadak langsung dengan Tempest of Setboy, Blade. Set boy. Bang, berapa kali? 2 kali gue lihat yang begini-begini. Ya ampun, Go di samping lu ada temen Go. Nih ibaratnya malam minggu jam 8 pagi kita ntar malam kita keluar ya gitu. Tapi ya Allah, 2 kali kita nemu momen kayak gini. Kemarin Ripo. Sekarang R7. Ini bakal di post HP lagi nggak ya? Ya. Di post lagi dari. Masalahnya Pak, yang kejadian begitu depannya R semua. Iya. Ripo, R7, siapa lagi belum dia? Rulung, RB, Roji, Rornet belum. Gua pukul ya. Itu set boy-nya tuh. Ya kita bakal zoom dikit ke set boy. Iya Pak, nih kita kalau malam minggu jam 8 pagi kita ntar malam kita keluar ya. Kamu bisa nggak temenin aku? Tapi jam 3 sore. Maaf ya aku pergi sama yang lain dulu. Begitu. Definisi gini, kamu mau pergi sama aku nggak? Mau. Tapi pas kenapa sih? Nggak apa-apa, aku noob. Yang penting tosku nggak sendiri, bos. Astaga. Air set. Main, udah kompak, udah bagus, skill banyak, defense-nya. Bro. Lama kan. Ya harus sendiri aja. Soalnya apa gara-gara ini ya? Apa gara-gara saya pernah kejadian kalau nggak salah. Itu R7-nya begini, Saikonnya udah begini. Oh, balas dendam. R7-nya masih begini, masih begini. Dengki. Terus baru dibetosin. Dengki. Setelah lama ada deh pokoknya, aku lupa pokoknya ada momen itu tuh. Aku masih ingat. Tapi kita nunggu Pape ngepost itu ya. Iya. Soalnya kemarin Ko Edwin ngepost kan. Iya. Itu apa pertanyaan? Ya Allah malu banget gue. Ya Allah ditosin kayak gini. Ini gue udah begini. Iya. Pokoknya gue udah begini posisinya terus udah begini terus. Tepuk tangan terus harus sebenarnya. Tapi kita item builders like a professor. Oke, Berserker Fury. Tadi ada satu item yang paling aku notice ketika Albert sudah mendapatkan Berserker Fury. Artinya yang malah lebih harus berhati-hati itu adalah freeze-nya. Karena dia sangat squishy sebagai Valir. Dia juga bisa dibilang dari segi magical damage-nya tidak terlalu melakukan burst. Dan burst-nya itu hanya ada di Adam. Tentu Freeze di sini tugasnya dengan Searing Torrent-nya dia hanya untuk mendorong pergerakan daripada seorang Albert. Namun seperti yang kita tahu juga tidak hanya Albert yang bisa loncat ke bagian belakang. Psycho bahkan bisa, Skylar juga bisa, R7 juga bisa. Bahkan Finn juga bisa langsung dengan Glorious Pathway-nya.
Bebiu yang tadi kita sudah sempat perbicarakan kalau misalkan dia bisa saja menjadi ancaman bagi teman-teman RRQ Hoshi, tapi kali ini bahkan Blade of Despair belum dimiliki oleh seorang Bebiu. Deal damage-nya tidak seimbang. Kalau dari Albertnya sendiri, dia bisa dibilang sudah overwhelmed dari segi farmingan, item dan win welcome dari penutup, dan bahkan buah manis bagi Albertnya. Profesor, Apa? beli emas di Brebes. Cakep. Tidak lupa membeli celana. Oke. Kalung emas emang the best. Alhamdulillah. Bismillah Skin Epic Selena. Waduh, kenapa Yang ada virus. embel-embelnya? Hernandi, Febriansyah 1070. Dan ini ya jujur ya, dengan 25, 13 menit 7 detik, dengan turret 9/0, Lord 1/0, Turtle 3/0, dan bahkan dari purple buff-nya, ini Geek Farm hanya mendapatkan 2 dari masing-masing purple dan orange. Sorry tuh aku bisa bilang ini adalah game one sided di game yang pertama. Nggak tahu kenapa. Gara-garanya mungkin dari segi deal damage-nya, dari segala hal objektif yang tidak bisa diamankan oleh teman-teman dari Geek Farm, mereka kehilangan banyak momentum, mereka kehilangan banyak objektif, dan bahkan mereka kehilangan banyak source yang seharusnya jadi milik teman-teman dari Geek Farm, terutama dari Bebiu-nya sendiri. Ketika kita tahu sendiri bahwa Benedetta ini adalah item dependent sekarang, karena cooldown-nya sudah ditambahkan lagi, jadi lebih lama lagi dari pergerakan Benedetta-nya. Namun dari segi damage, otomatis dia hanya membutuhkan item. Blade of Despair mungkin harusnya bisa menjadi kunci untuk damage dari Alecto Final Blow. Tapi balik lagi, ketika sudah ditekan dari awal seperti ini bakal menjadi ancaman, dan bahkan teman-teman dari Geek Farm tak berdaya untuk membendung serangan dan gempuran dari teman-teman RRQ Hoshi. Dan kita coba langsung lihat MVP by Samsung Galaxy S Series. Ini dia, jatuh kepada Albert. Link. Bentar. Link. Manjat panggung. Manjat panggung. Manjat, Pak. Lidik. Gimana kayaknya? 1, 2, 3. Hai. Hey. Kenapa jadi kayak atlet balet? Iya, atlet balet. Lancelot dong kita. Hah? Lancelot, Pak. Coba dong, loncat begitunya gimana lo? Lu tempel soblet dong. Tempel soblet dong. Bisa. KB katanya bisa. Pitch voice dong lu. Manjat dong. Bro. Tapi yang terpenting memang bisa dibilang adalah dari gold per minute-nya. Yes. Wow. Walaupun 870, tapi impact dari pencurian buff yang terjadi dari Albert ini benar-benar sangat menyusahkan. Itu lane of dawn, satu lane of dawn itu punya Albert tadi, Pak. Iya. Bebas banget dia mau kemana punya aja. dia semua. Ini anti junglernya mengerikan sekali, dan terbukti tadi Geek Farm ini hanya mendapatkan 2 orange buff dan 2 purple buff. 2 orange buff dan 2 purple buff. Cukup. Cukup. Tapi menurut gua berbahaya untuk Albert. Untuk saat ini di game yang kedua. Kenapa? Dia berkali-kali menggunakan link win rate-nya 100%. Oke. Untuk Albert ya, bukan Untuk link ya. Albert. Untuk Albert. Iya. Berarti tandanya di game kedua kemungkinan besar ini bakal ada CCCC surprise. CCCC surprise. Aja. Bisa dipakai sama Renvi, kita nggak ada yang tahu. Berarti linknya tetap dibiarkan, bukan di respect ban. Karena untuk mau di kontes berarti. Kalau untuk nge-ban ke arah link sayang banget karena masih banyak lagi yang lain ya. Mahal ya. Mahal nggak sih Ben menurut lo? Ya mahal lah kalau Tapi link. kalau Kecuali mungkin nanti di band yang ketiga keempat mungkin. Ya, tapi kalau misalnya memang udah nggak ada Keempat kelima. Kalau misalnya udah nggak ada antisipasi lagi, mereka tinggal ya udah mau nggak mau gua lakuin ini. Tapi kalau mereka sudah nge-ban link, tandanya mereka ngebuka satu posisi untuk Albert menggunakan Bruno. Nah, itu Tapi lagi. tergantung dari line up pertama. Dan ini bakal kita lihat post game recapnya. Di mana dari RRQ Hoshi yang berhasil mendapatkan 20 poin di game yang pertama, yang tandanya secara nggak langsung pembantaian dari seorang Albert terhadap seorang Bebiu, dan bahkan solo kill dari bottom lane membuktikan kalau Albert lebih perkasa di game yang pertama. Iya, bahkan lebih owning sih. Apalagi kalau misalkan melihat dari surprise pick yang dimainkan sama RRQ Hoshi, mereka di last picknya ngambil high loss dan Baxia. Aku bahkan tidak expect bahkan ada high loss-nya nanti. Itu makanya, Pak. Yang bahkan itu benar-benar langsung melakukan apa ya, bisa dibilang salah satu badan yang ngadang di depan, tembok. Yang memang dia tugasnya diem doang. Tapi gara-gara dia diem doang nih, Bebiu-nya nggak bisa masuk. Dan sama satu lagi, sebenarnya seorang Finn ini bisa menjadi pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Karena burst fireball-nya dari seorang Freeze itu tuh bisa gampang banget. Bisa di-spam berkali-kali, betul. Karena bukan tipikal hero yang ngejiggle kan. Benar. High loss kecuali kalau ada red carpet atau glorious pathway. Oke. Nah itu baru dia bisa ngejiggle-jiggle. Nah kalau dia di depannya dibonyokin dengan gampang, ini Bebiu-nya di belakang tuh enak banget. Cuman gak ada space buat Freeze-nya tadi burst fireball-nya tuh. Ya bagaimana Pak, sulit banget. Satu sih momentum yang mereka amankan itu ketika 2 poin di awal
itu mereka dapetin itu udah langsung snowball. Harusnya. Masalahnya dari RRQ Hoshi-nya yang malah mendapatkan poin tersebut. Iya, ekspektasi R7-nya di dateng, awalnya. Albert dapat loh. R7-nya dateng, abis itu jungle-nya langsung dirusuin pelan-pelan. Yes, Albert dapat sama satu lagi. Datang dengan retribution di arah Turtle. Itu sih retribusi ke Turtle yang kena mental. Datang, cabut, mereka berantem, habis lagi ya. Tapi emang ngeri dan bahkan Ayam Jago dulu juga retributionnya Ayam Jago. gila-gila juga, bukan kaleng-kaleng, dia pakai Lancelot dulu tuh. Oke. Ngeri banget. Dan- Dan Ayam Jago player Geek Farm juga, sebelum dia sudah tidak di Geek Farm, dulunya mantan player Ararki. Mantan player Dan Ararki. pernah mengangkat juara MPL season Betul. Yang kedua. Ya, itu Jangan deh. lupakan itu. Jangan lupakan itu. Tapi teman-teman semua, ini dia game kedua kita. Udah masuk ke ban and pick-nya lagi dan lagi. 3 support system langsung di ban dari Givan. Sementara Kyoshi, Jawhead dan juga Matilda. Namun sebelumnya ini udah banyak sekali dukungan dari teman-teman di luar sana yang pastinya nanti kita kalau ada kesempatan bakal kita bacain nih ya. Iya, jadi langsung aja buat kalian semua jangan lupa untuk DM atau follow dari Pak Pulung, follow KBGGWP, follow Ranger Mas, follow juga Momochan, Goni dan juga Mirko. Langsung aja tapi untuk sekarang Benedetta again and again diambil oleh Geek Farm. Wow, gue lihat dari tim dari Geek Farm, bener kan? Dia nggak mau kan? Nggak mau Pak. Nggak mau kontes kelingnya, Nggak mau, mahal Pak. banget. Dibiarin gitu aja dulu. Mahal banget. Dan Pak Kuito terbuka sangat bebas untuk kali di Papul. RRQ Hoshi berkesempatan besar mendapatkan Pak Kuito. Di sisi lain, apakah Baby masih mau memaksakan keadaan dengan adanya seorang Benedetta Hyper atau Benedetta Jungler, Profesor? Ya kalau misalkan melihat untuk yang sekarang kayaknya yang possibility untuk Benedetta Jungler ini sangat tinggi sekali karena tadi juga mereka melakukan first pick-nya terhadap Benedetta. Melepaskan Pak Kuito untuk R7, dan Pak Elise Kuito. masih untuk Skylar sih. Oke. Waduh. Kalau gua sih Benedetta, kalau gua pasti bakal memberikannya ke arah Renvi loh. Ini tengahnya mereka bakal bisa jauh lebih kreatif lagi. Ada backupan damage juga ya. Mungkin nantinya bisa bertahan sampai dengan late game. Oke. Dan bahkan ini harusnya dari Uranus. tim RRQ Hoshi, mereka gameplaynya agak sedikit terlihat. 1-1 mau diambil sekarang kah untuk Adam? Terlihat kenapa? Karena dia bakal pakai gameplay agresif lagi kalau menurut gua. Yap. Melihat 3 support yang diamanin dari Geek Fam, ini berat banget untuk menggunakan seorang Bruno. Kalau menurut gua pribadi, gimana menurut Pak Pulun dan juga Profesor? Kalau untuk berada di area junglernya sendiri, namun terus sekarang Sylvana masih belum terlihat sejauh ini ya dengan adanya Benedetta, Uranus dan juga Sylvana. Masih di awang-awang antara Benedettanya akan berada di jungler lagi, antara Benedetta yang akan berada di sideline. Cuman kalau menurut gua dengan pola permainan yang ditunjukkan oleh RRQ Hoshi tadi di game yang pertama, mereka butuh damage lebih, Pak. Butuh banget. Di game yang pertama mereka nggak punya damage sama sekali loh tadi. Bahkan Ben yang digadang-gadang sekarang punya damage yang begitu tinggi yang ngeburst banget. Di game yang pertama ya cumi-cuminya digeprek mulu jadi takoyaki doang gitu loh. Yes, benar banget. Dan bahkan kali ini dari tim Geek Fam akhirnya mengamankan satu orang link yang menurut gua udah worth it. Udah worth it. Yang seperti yang tadi kita sudah sebutkan juga bahwa kalau misalkan emang mau di ban, ban-nya di keempat atau kelima. 4 atau kelima ya. Itu namanya target ban. Nah, sama kayak Kagura yang di ban kayak gitu. Kagura di ban di sini untuk freeze dan R7 tidur. Hah? Ya. Bibu. Sahur. Bibu bangun Sahur. Dia kan Bibu. Oh, lagi. Kamera ke kamera. Kanan dikit. Kanan dikit. Oh. Siapa sini yang megang nih? Alol ya, Alol. Imam Alol lah ya. Aduh. Albert. Itu kiri. Itu kiri. Itu Albert. Arsepeng. Claude udah diamanin ya. Iya. Dan kali ini RRQ Hoshi berkesempatan mendapatkan 1 hero. Kalau kata Oji, disuruh tidur kayak disuruh nyangkul. Iya, disuruh geser kayak disuruh nyangkul, susah banget. Dan kalau menurut gua ini menuju ke arah supportnya dulu sih. Karena mereka berebut sama Frieza.